Shalom para pendengar yang setia. Pada hari ini kita kembali lagi dalam kudapan surgawi dan kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar bersama kudapan surgawi mengenai garam dan terang dunia. Terambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 14 ini, di sini yang mengatakan kita adalah garam dan terang dunia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberikan perumpamaan kepada kita bahwa kita adalah digambarkan seperti garam dan terang. Dimana kalau kita tahu ya, fungsi garam itu buat pelesat makanan. Bapak Ibu bayangkan kalau masakan Bapak Ibu Saudara tidak pakai garam, pasti hambar kan rasanya ya. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang Kristen. Seharusnya kehidupan orang Kristen atau orang-orang yang telah percaya yang tebus oleh Tuhan Yesus boleh memiliki dampak yang baik, boleh memiliki kehidupan yang boleh dirasakan oleh banyak orang, hal-hal yang baik yang dirasakan oleh orang, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu boleh terberkati dengan kehidupan saya dan saudara. Begitu juga dengan terang. Bapak Ibu Saudara bayangin kalau kita mati lampu, kita kan tidak bisa melihat nih sekitar kita seperti apa ya kan, kita nggak bisa melihat, mungkin ada benda-benda yang hilang yang kita kalau nggak ada lampu mungkin kita nggak bisa menemukan dan mencari gitu ya. Tetapi dengan adanya terang, kita bisa melihat dengan jelas segala sesuatu yang ada di dalam sebuah ruangan yang gelap itu. Demikian juga dengan kehidupan anak-anak Tuhan, di mana kita hidup di tengah-tengah zaman yang gelap ini, yang mungkin banyak kehidupan dosa dan sebagainya. Maka daripada itu, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadi terang, teladan bagi mereka untuk menerangi dunia yang gelap ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat. Terang berbicara mengenai bagaimana kita bisa menyinari, bisa menjadi sinar bagi orang-orang yang mungkin sedang mengalami keputusasaan, yang mungkin mengalami beban berat di dalam kehidupan mereka, mungkin mengalami tekanan, dan kita bisa menjadi sinar terang bagi mereka sehingga mereka bisa melihat sinar Kristus boleh bercahaya dalam kehidupan saya dan saudara, supaya mereka juga terberkati, boleh dikuatkan, boleh dimenangkan, boleh mendapatkan jawaban-jawaban yang mungkin mereka cari selama ini melalui kehidupan kita. Tentunya kehidupan kita tidak akan bisa menjadi garam, atau kita tidak bisa menjadi pengaruh yang baik, atau kita juga tidak bisa menjadi terang kalau kita sendiri tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Maka daripada itu pentingnya kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan dan kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu pentingnya sekali kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, dan tepat sekali yang Tuhan Yesus berikan perumpamaan itu kepada saya dan saudara, yaitu kita adalah garam, yaitu kita supaya kita bisa menjadi membawa suasana yang enak, kita bisa menjadi pengaruh yang baik ya, sehingga segala sesuatu yang mungkin kita datang suatu tempat dan tempat itu tidak baik-baik saja, dengan adanya kita datang ke tempat itu, maka tempat itu semuanya akan berubah menjadi baik. Dan kalau kita menjadi terang, kalau seandainya di tempat itu mungkin banyak orang yang broken, mungkin banyak orang yang punya masalah, tetapi dengan adanya kita datang membawa terang Kristus, mereka boleh terberkati dengan kehidupan kita. Terlebih mereka boleh datang dan boleh juga menjadi terang bagi sesama mereka ketika mereka sudah mendapatkan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita menjaga hati kita untuk kita terus menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, terlebih juga kepada keluarga kita sendiri, di dalam pelayanan kita, dalam keluarga, dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan, kita mau menjadi berkat. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini, kiranya kudapan surgawi boleh memberkati saya dan saudara, terlebih biarlah ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita mau belajar untuk melakukannya. Sekalipun harus ada harga yang harus dibayar, tetapi kita mau menjadi pelaku firman. Kalau kita mau
bertemu dengan Tuhan pada akhirnya. Maka daripada itu, mulai dari sekarang, Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan Bapak Ibu Saudara saat ini, mari kita mau belajar ikuti firman, sehingga firman itu boleh kita hidupi dan Tuhan semakin hidup di dalam kita. Maka Tuhan yang akan memimpin langkah-langkah kita sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan di dalam kudapan surgawi pada edisi kali ini. Kiranya boleh menguatkan saya dan saudara sekalian, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan di atas segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Sampai bertemu di dalam kudapan surgawi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari